Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda semua. Pada pertemuan pertama ini kita akan menjelaskan tentang RPS, yaitu Rencana Pembelajaran Semester dan Kontrak Perkuliahan pada mata kuliah Anatomi. Pertama kita lihat dulu terkait dengan kalender akademik ya. Kalender akademik kita pada semester ganjil ini yaitu Juli sampai dengan Desember. Dapat kita lihat di sini terdapat 14 minggu efektif ya. Yang pertama yaitu perkuliahan akan dimulai sebelum UTS selama 7 kali pertemuan, yaitu dimulai tanggal 1 Agustus sampai dengan 16 September. Kemudian kita akan melaksanakan ujian tengah semester. Kemudian ada kegiatan 1 minggu untuk pekan kreativitas sivitas akademika dalam rangka Dies Natalis Poltekkes. Kemudian kita lanjut lagi dengan 7 kali pertemuan. Kemudian setelah 7 kali pertemuan ini kita memiliki space untuk minggu pengganti perkuliahan yang berlangsung dari tanggal 21 sampai dengan 25 November. Minggu ini digunakan untuk mata kuliah yang apabila pada jadwal perkuliahannya terkena tanggal merah atau hari besar atau hal-hal lain yang menyebabkan perkuliahan tidak bisa dilaksanakan dan difasilitasi dengan minggu pengganti perkuliahan. Selanjutnya barulah kita nanti melaksanakan ujian akhir semester. Baik, selanjutnya kita lihat bersama RPS mata kuliah anatomi ya. Nah, bisa kita lihat sama-sama, RPS mata kuliah anatomi ini terdiri dari 2 SKS, yaitu 1 SKS teori dan 1 SKS praktik dengan alokasi waktu 1 SKS teori adalah 50 menit dan 1 SKS praktik adalah 170 menit. Dapat kita lihat bersama tim mata kuliah. Yang pertama adalah Ibu, kemudian Bapak Aprizal Ponda SKM MKes, kemudian Ibu Nurul Azizah Atorik MTRK. Dapat dilihat di deskripsi mata kuliah di mana di sini pada mata kuliah ini mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan dalam memahami sistem tubuh manusia yang meliputi sistem muskuloskeletal, kardiovaskuler, pernafasan, pencernaan, persyarafan, perkemihan, endokrin, panca indera, integumen, dan sistem reproduksi. Secara rinci dapat kita lihat di jadwal pembelajaran di mana di sini kita akan membagi menjadi 14 kali pertemuan sesuai dengan kalender akademik yang tersedia. Di mana di sini pada pertemuan 1 sampai dengan 3 ketemu dengan Ibu, di mana di sini pada pertemuan pertama yaitu tentang dasar ilmu anatomi tubuh manusia. Di mana di sini topik-topik yang harus dipelajari yaitu terkait dengan pengantar ilmu anatomi dasar, kemudian istilah yang lazim dipakai pada deskriptif anatomi yang meliputi aksis dan bidang penting, posisi anatomi, arah gerakan, kemudian struktur sel dan jaringan. Di sini untuk pertemuan pertama ini kita laksanakan secara luring dengan cara ceramah dan tanya jawab. Ini kita berikan juga space waktu beberapa menit pada pertemuan pertama. Namun berikutnya kita lebih kepada kegiatan diskusi di mana di sini student center learning dan keaktifan mahasiswa adalah poin pertama dalam perkuliahan kita. Kemudian diskusi dan discovery learning. Alokasi waktu sama seperti yang kita jabarkan sebelumnya. Apa pengalaman belajar yang Anda dapatkan? Yaitu di sini mahasiswa membuat summary terkait dengan topik-topik mata kuliah sesuai dengan jadwal pertemuan dengan buku sumber utama yaitu buku Atlas Anatomi Manusia Sobota, kemudian Obstetrik William. Penilaiannya bagaimana? Yaitu berdasarkan kriteria tugas dan praktik, di mana indikatornya di sini mahasiswa membuat laporan atau makalah kelompok, kemudian diskusi kelompok terdiri dari diskusi kelompok mandiri dan diskusi berupa presentasi, dan kemudian mendemonstrasikan topik-topik menggunakan pantom dan chart sesuai dengan topik yang diberikan. Bobot penilaian pada rentang 5 sampai dengan 7% dan berbeda-beda untuk setiap topik mata kuliah.
Kemudian pertemuan kedua adalah tentang sistem muskuloskeletal dibagi dalam dua pertemuan, yaitu pertemuan 2 dan 3, di mana pertemuan satunya tentang skeletal dan pertemuan ketiganya adalah sendi dan otot serta hubungan sistem muskuloskeletal dengan reproduksi wanita. Selanjutnya untuk pertemuan 4, 5, 6, dan 7 dengan Ibu Nurul, yaitu tentang sistem kardiovaskuler, kemudian sistem pernafasan, sistem persyarafan, dan sistem syaraf tepi. Dan yang terpenting di sini adalah bagaimana hubungan sistem syaraf dengan reproduksi wanita. Selanjutnya, Nanda semua akan melaksanakan ujian tengah semester dengan Ibu Nurul. Kemudian setelah ujian tengah semester, kita lanjut dengan Bapak Aprizal Ponda pada pertemuan 9, 10, 11, dan 12, yaitu tentang sistem integumen, sistem pencernaan, kemudian sistem perkemihan, dan sistem reproduksi pria. Kemudian pada pertemuan ke-13 ketemu lagi dengan Ibu, yaitu tentang sistem reproduksi wanita, dan pertemuan ke-14 kembali lagi dengan Bapak Aprizal Ponda, yaitu sistem panca indera, dan pada pertemuan ke-15 atau pertemuan terakhir ketemu lagi dengan Ibu, yaitu tentang sistem endokrin. Selanjutnya kita melaksanakan minggu pengganti dan ujian tengah akhir semester. Baik, selanjutnya di sini Ibu menyediakan absensi, jadi kita tidak jabarkan, Anda semua sudah punya absensi, di mana satu kelas terdiri dari 40 orang. Nah, kemudian gunanya adalah nanti untuk membagi kelompok dengan topik Ibu 5 kali pertemuan, maka diharapkan Anda berbagi dalam 5 kelompok dengan anggota masing-masing adalah 8 orang. Nah, selanjutnya terakhir kita lihat kontrak perkuliahan. Bisa kita lihat di sini ya, kontrak perkuliahan kita dapat dibagi menjadi 5 kelompok. Kelompok 1 tatap muka 1, kelompok 2 tatap muka 2, kelompok 3 tatap muka 3, kelompok 4 tatap muka 13, dan kelompok 5 tatap muka 15. Nah, bagaimana metode perkuliahannya? Yang pertama, pada pertemuan pertama, saat ini kita penjelasan RPS dan kontrak perkuliahan serta penugasan. Apa saja penugasannya? Yang pertama, diskusi kelompok. Dalam 5 kelompok tadi, Ananda diharapkan membuat makalah dan PPT diserahkan paling lambat yang awalnya 2 Agustus, kita undur menjadi tanggal 3 Agustus untuk kemudian dikoreksi dan diperbaiki. Nah, makalah dan PPT ini dibuat sebaik mungkin dan menggunakan sumber-sumber buku utama wajib digunakan, kemudian dikirim via WhatsApp soft copy saja, nanti setelah diperbaiki baru dijilid hard copy-nya. Kemudian selanjutnya diskusi mandiri di kelas untuk memahami sistem anatomi sesuai dengan kelompok penugasan dengan meminjam model dan chart untuk didemonstrasikan pada saat diskusi mandiri. Dapat menghubungi Ibu Yonita Sandra dan tim labor dan juga dapat menghubungi Ibu Nurul. Kemudian selanjutnya pada pertemuan kedua, ketiga, dan pertemuan ke-13 kita lakukan diskusi kelompok, dan pada pertemuan ke-15 kita demonstrasi dan pemantapan materi. Nah, bagaimana sistem evaluasi pada mata kuliah ini? Yang pertama kita ujian lisan per individu, waktunya fleksibel, yaitu sampai batas akhir semester. Ujian lisan ini khusus untuk topik-topik mata kuliah bersama Ibu ya, yang 5 kali pertemuan. Kemudian ujian tengah semester adalah ujian tulis dengan Ibu Nurul dan ujian akhir semester dengan Bapak Aprizal Ponda. Baik, mungkin sekian penjelasan kita pada kali ini. Selamat mengerjakan tugas dan terima kasih. Jika ada ragu atau hal-hal yang ingin ditanyakan, kita akan bertemu secara luring pada tatap muka pertama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.